Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Pokoknya banyak alhamdulillah ciri khas yang dimiliki selawat, yang tidak dimiliki ibadah lain. Dan alhamdulillah wahidiyah kebanyakan selawat. Selawat, ibadah selamat secara otomatis diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecuali kaidah atau yang saya telah kenal kecuali selawat. Kalau selawat tetap ikhlas atau tidak ikhlas, hudur atau tidak hudur, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatian. Suatu keuntungan yang besar sekali. Dan alhamdulillah justru yang kita amalkan selawat wahidiyah selawat. Tapi ya maaf para hadirin, sama-sama selawatnya. Ini pengecekan saya, ya, tapi yang hanya terbatas sekali. Pernah ada orang dari Jawa Tengah. Dia mengamalkan dalail setiap hari khatam dan berpuasa sudah 9 tahun. Tapi ya maaf ya, rupanya dengan pengamal salat wahidiyah yang mengamalkan sekian bulan atau sekian hari mesti ya maaf ya. Pernah saya ada begitu itu. Ya alhamdulillah, pokoknya alhamdulillah wahidiyah ini mendapat fadl Allah Subhanahu wa taala, syafaat Rasulullah SAW yang luar biasa. Orang-orang yang dahulu kala ada saja yang pernah meramalkan salat wahidiyah. Di antaranya Ki Khalil Bangkalan Madura. Itu ada seorang pengamal sudah lanjut, ya juga dari Madura, yaitu di rumahnya di tetangganya Kiai yaitu mana? Selatan Karangkates itu, tapi sekarang sudah wafat. Ketika yaitu yang saya aturkan itu pengamal wahidiyah yang selanjutnya itu berziarah kepada Kiai Khalil pernah mengatakan besok ada selawat wahidiyah begitu. Di antaranya, dan masih ada lagi yang mengatakan begitu orang yang dahulu. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Soal kesadaran pada Allah Subhanahu wa taala ini jarang dan sukar dicari di luar wahidiyah. Baik pun sekarang maupun dahulu kala. Ini pada umumnya sukar sekali. Orang mencari guru soal ini, mencari murid soal ini sukar para hadirat. Yaitu coba sejarahnya Imam Syazali. Beliau di Maroko sana. Oleh Rasulullah SAW ditugaskan supaya pindah ke Mesir. Ya jaraknya kurang lebih 8.000-an kilo supaya menolong masyarakat di Mesir. Tapi bagaimana kejadiannya? Serentak di Mesir beliau hanya dapat menolong 40 orang, menyadarkan orang. Dan para hadirat maklum pada waktu itu masih yaitu sederhana sekali keadaannya, tidak seperti sekarang ini. Kalau pada waktu itu paling cepat kalau kapal ya kapal layar atau kuda, dan tidak ada bis, tidak ada warung setiap tempat seperti sekarang ini. Caranya pun sukar. Sedang di tanah air para hadirat. Coba itu Sunan Kalijogo menuntut soal kesadaran sehingga jadi yaitu penjaga kali itu para hadirat ini. Pokoknya berat zaman dahulu kala dan di luar wahidiyah pada umumnya. Para hadirat mari kita tingkatkan tasyahud kita. Kita mendapat fadl yang dari Allah Ta'ala yang luar biasa berhati-hati. Harus kita syukuri. Kesadaran pada Allah Subhanahu wa taala ini ditingkat di dalam agama tingkatan yang paling tinggi. Tidak ada tingkat yang atasnya kecuali kenabian. Kenabian sudah tidak ada. Yang ada sekarang yaitu tingkat kesadaran pada Allah Subhanahu wa taala. Ini di bidang agama tingkatan yang paling tinggi sendiri, tidak ada di atasnya. Dan orang yang sadar ini betul-betul sadar. Itu waktunya itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang lain. Seperti Lailatul Qadar. Ibadah 1 malam lebih baik daripada 1000 malam. Bahkan barangkali di kuliah juga ada. Idza hafatil inayatul ilahiyah abdan sorot zaratu umri itu qawimu alfasana. Apabila
seorang hamba itu mendapat inayah fadl yang khusus, yaitu kesadaran pada Allah Ta'ala. Apabila mendapat itu, niscaya detik-detiknya itu setiap detik membandingi atau sama dengan 1000 tahun merhati hadir. Ini berhati hadir. Suatu keuntungan yang besar. Mari kita praktekkan. Kalau tidak syukuri ini juga akibatnya besar sekali berhati hadirat. Dan sedikit banyak para hati hadirat tahu dan mampu bahwa umat dan masyarakat kebanyakan belum sadar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan makin hari makin kencengnya melarikan diri daripada Allah Ta'ala ke nafsu mereka masing-masing. Mari kepada hati hadirat dengan sungguh-sungguh kita tingkatkan. Para hadirin dan hadirat, mari bersama-sama kita sowan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikrar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita ngedoi dan mohon, mari kita mohon hidayah dan taufik fadl yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan senantiasa bertambah-tambah fadl hidayah taufik yang diberikan pada kita. Para hati hadirat, mari para hati hadirat, setelah kita ngoreksi pribadi di segala bidang, mari kita menyadari, kita ngedoi, kita mengakui bahwa kita menjadi sumber segala dosa para hati hadirat. Dosa kepada Allah Subhanahu sebagai Tuhan kita, dosa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita, dosa kepada orang tua sebagai orang tua kita, dosa kepada guru, dosa kepada pejabat, dosa kepada rakyat, dosa. Mari kita akui di segala bidang kita senantiasa berdosa, senantiasa menjadi sumber dosa berhadirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mohon dengan sungguh-sungguh.